Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Galuh Andina Farina, NPM 2140404020030 dari program studi akuntansi kelas pendidikan agama Islam A yang diampu oleh Pak Ghazali SAG MPDI. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Di sini materi yang akan saya jelaskan adalah konsep manusia dalam Islam, seperti hakikat, eksistensi, dan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat manusia menurut pandangan Islam. Hakikat manusia adalah peran ataupun fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manusia, atau dalam pengertian lain, bahwa hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia terdiri dari bentuk jasmani yang bersifat konkret, juga disertai pemberian sebagian ruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat abstrak. Manusia dicirikan oleh sebuah inteligensi sentral atau total, bukan sekedar parsial atau pinggiran. Manusia dicirikan oleh kemampuan mengasihi dan ketulusan, bukan sekedar refleks egoistis. Menurut Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Ia tidaklah muncul dengan sendirinya atau berada oleh dirinya sendiri. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari saripati yang berasal dari tanah, lalu menjadi nutfah, kemudian alaqah dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna yang memiliki berbagai kemampuan. Oleh karena itu, manusia wajib bersyukur atas karunia yang telah diberikan. Manusia perlu mengenali hakikat dirinya, agar akal yang digunakannya untuk menguasai alam dan jagat raya yang maha luas dikendalikan oleh iman, sehingga mampu mengenali kemahaperkasaan Allah dalam mencipta dan mengendalikan kehidupan ciptaannya. Berikut adalah hakikat manusia menurut pandangan Islam. Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemandirian dan kebersamaan atau individualitas dan sosialitas. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk yang terbatas. Struktur eksistensi manusia. Yang dimaksud dengan struktur eksistensi di sini adalah komposisi yang memperlihatkan keberadaan manusia dalam suatu totalitas. Manusia sebagai kenyataan faktual terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu komposisi yang menunjukkan keberadaannya. Untuk mengetahui jiwa mana yang potensial untuk berpikir dan menerima berbagai ilmu. Al-Ghazali adalah seorang yang cukup banyak mengkaji manusia. Menurutnya, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri dari dua unsur yang berbeda, yaitu jasmani, jims, dan jiwa, nafs. Jims merupakan tempat tinggal jiwa. Ia merupakan unsur manusia yang bersifat kasat mata, membutuhkan makanan untuk pertumbuhannya, dan mengalami kematian, kerusakan, dan akhirnya menyatu dengan tanah. Adapun jiwa merupakan jauh Harvard atau esensi yang mengandung nur, mempunyai potensi untuk berpikir, bekerja, dan bergerak. Adapun tujuan hidup manusia dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, tujuan hidup vertikal, yaitu hidup yang bertujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Yang kedua, tujuan hidup horizontal, yaitu bagian di dunia dan akhir rahmat bagi semua manusia dan seluruh alam, yang terdapat dalam Quran Surat Anbiya ayat 107. Tanggung jawab manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi tiga, yaitu tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan tanggung jawab terhadap alam. Di sini saya akan membahas tentang tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab kepada Allah adalah tanggung jawab tertinggi dari eksistensi manusia yang beragama. Sebab tujuan utama dari beragama adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Manusia yang memiliki nilai tanggung jawab yang kuat kepada Tuhannya akan memberikan efek positif kepada bentuk tanggung jawab lainnya atau kepada makhluk. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap diri sendiri.
Manusia pribadi terdiri dari kesatuan unsur jasmani dan rohani. Unsur rohani terdiri dari cipta atau akal, rasa, dan karsa. Unsur yang ada pada diri pribadi manusia merupakan kesatuan, meskipun masing-masing berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Fungsi manusia terhadap diri pribadi yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan unsur-unsur tersebut secara menyeluruh agar kebutuhan pribadi tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap alam. Tanggung jawab manusia terhadap alam adalah bagaimana manusia memanfaatkan potensi alam untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Salah satu contoh yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yaitu laut, sungai, matahari, bulan, siang, dan malam dijadikan sebagai sarana kemakmuran hidup manusia yang terkandung dalam Quran Surat Ibrahim ayat 32-34. Kemudian ada binatang ternak diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam Quran Surat An-Nahl ayat 5. Manusia berkewajiban mengolah dan menjaga potensi alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia merupakan tuntunan fungsi manusia terhadap alam. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan penjelasan materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.